Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Mejuah-juah, kita patut mengucap syukur pada Tuhan. Oleh karena cinta kasih-Nya tetap menyertai, memelihara, serta melindungi kita. Tuhan telah menyatakan anugerah-Nya pada kita. Kita boleh menjalani kehidupan yang baru di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam sapaan teduh kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan sebagai peneguhan bagi kami. Kuasai kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar mengerti, memahami akan kehendak Tuhan, dan mampukan kami, ya Bapa, dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah berbagai situasi yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan baik. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 45. Firman Tuhan berkata demikian. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini, kebebasan sejati dalam ketaatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tidak berjalan dalam kebebasan di dunia ini. Mereka berjalan dalam ketakutan akan apa yang mungkin mereka lakukan salah. Dalam hubungan sosial, seringkali kita menemukan bahwa kebanyakan orang akan menyerah pada tekanan teman sebayanya untuk melakukan kesalahan, bahkan ketika mereka tahu itu salah untuk dilakukan. Sulit untuk melakukan sesuatu yang benar ketika semua orang melakukan salah. Orang-orang tidak merasa seolah-olah mereka memiliki kebebasan untuk melakukan hal yang benar. Saudara-saudara, apa yang dimaksud oleh pemazmur, aku hendak hidup dalam kelegaan, atau dalam terjemahan lainnya, aku hendak berjalan di tempat yang luas? Pemazmur bermaksud bahwa dia akan hidup atau berjalan dengan bebas dan tanpa beban. Kita mungkin berpikir bahwa mencari ajaran-ajaran Tuhan dan memegang hukum-Nya seperti berjalan di tepi tebing. Dengan mata tertuju pada tujuan, setiap kaki ditempatkan dengan hati-hati untuk menghindari jatuh ke lereng gunung. Satu langkah yang salah tempat akan mengakibatkan kematian. Demikian juga pandangan kita tentang memegang hukum Tuhan. Memang Yakobus 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Namun pemazmur membayangkan ladang yang luas, bebas dari bahaya dan jerat, bukan tebing yang sempit. Mengapa? Karena pemazmur tidak berbicara tentang memegang hukum Tuhan untuk dibenarkan di hadapan Tuhan, karena itu adalah upaya yang sia-sia dan tanpa harapan. Karena kita masing-masing telah melanggar berbagai bagian dari hukum tersebut, kita menanggung kutukan penuh dari seluruh hukum. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita.
Pemazmur tidak berbicara tentang dibenarkan melalui ketaatannya. Sebaliknya, dia berbicara tentang buah-buah ketaatan. Buah dari ketaatan adalah kebebasan. Saudara-saudara, kebebasan dapat didefinisikan sebagai tanah yang luas dan lapang. Kebebasan yang dimiliki orang percaya dapat digambarkan dengan cara seperti berikut. Dosa adalah perbudakan, kejahatan adalah ikatan, kebusukan membebani kita dengan belenggu. Kasih karunia ilahi membawa kita keluar dari penjara, melepaskan rantai kita, dan membebaskan kita. Pikiran, hati, dan tubuh tidak pernah menikmati kebebasan dalam arti yang begitu tinggi seperti ketika diperbaharui oleh Roh Tuhan. Ketika kita belum ditebus, kita hidup dalam perbudakan dosa. Kebebasan kita dalam hidup ini diatur oleh sifat yang dikonsumsi oleh diri sendiri. Dosa kita begitu membutakan sehingga kita bahkan tidak dapat mencari pertolongan yang kita butuhkan. Jika dibiarkan sendiri, kita akan terus menjalani kehidupan perbudakan terhadap apa yang suatu hari nanti akan menghancurkan kita. Ketika kita berdamai dengan Tuhan melalui Kristus, kita menemukan pengampunan atas dosa kita masa lalu, sekarang, dan masa depan. Meskipun kita masih bergumul dengan dosa, kita tidak lagi dalam perbudakan dosa. Kita sekarang telah memahami dan mengasihi kasih Tuhan yang besar. Kita bebas dengan cara yang belum pernah kita pahami. Ini bukanlah kebebasan yang mengatakan, berdosalah sesukamu, kamu diampuni. Tidak, ini adalah kebebasan yang memungkinkan kita untuk menyenangkan Tuhan. Keinginan ini dihidupkan ketika kita menanggapi kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan mempergunakan kemerdekaanmu sebagai tudung kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Pemazmur dengan tepat menghubungkan kebenaran firman Tuhan dengan kebebasan yang dinikmati anak-anak Tuhan. Menjadi seorang Kristen bukanlah hidup dalam semacam ketaatan yang menindas. Tuhan kita, Yesus Kristus, mengungkapkannya dengan sempurna ketika Dia menyatakan dalam Yohanes 8 ayat 31b dan 32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemampuan untuk berjalan dalam kebebasan datang dengan mengenal Tuhan dan cara-caranya melakukan sesuatu. Mengenal dan mengikut Yesus adalah mengenal Tuhan dan cara-caranya. Saat Anda berjalan seperti yang Yesus lakukan, Anda akan berjalan dalam kebebasan. Yesus tidak pernah berjalan dalam perbudakan atau ketakutan. Saudara-saudara, bagaimana Anda berjalan hari ini? Seperti dunia dalam ketakutan dan perbudakan, atau seperti Yesus dalam kebebasan? Saya berdoa hari ini agar Anda mengetahui firman Tuhan dalam hati Anda, bahwa Anda akan mengetahui kebebasan yang disediakan Yesus, bahwa Anda akan menjalani kehidupan pelayanan kepada Tuhan, dan bahwa Anda akan hidup dalam kebebasan hukum-hukum Tuhan. Sesuai dengan tema kita pagi ini, kebebasan sejati dalam ketaatan, beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita ialah: 1. Kebebasan sejati
tidak ditemukan dalam melakukan apapun yang kita inginkan, tetapi dalam ketaatan pada ketetapan Tuhan. Yang kedua, nikmati kehidupan yang bebas dari belenggu dosa dan ketakutan, kehidupan yang lapang dan penuh sukacita karena kita mengikuti jalan Tuhan. Yang ketiga, pelajari firman Tuhan sebagai kunci untuk mengalami kebebasan sejati. Dengan mengikuti perintah Tuhan, kita akan terhindar dari konsekuensi pilihan buruk dan merasakan kelegaan dalam hidup. Yang keempat, kebebasan sejati datang dari ketergantungan pada Tuhan dan kebenaran firman-Nya, bukan kepada kemandirian kita. Yang terakhir, kiranya melalui kebebasan sejati yang kita miliki, kita senantiasa hidup dan memuliakan nama Tuhan. Demikian renungan kita pagi ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu bagi kami semuanya. Ya Tuhan, kami mendoakan GPKP Runggun Cibubur dan juga Pos PI Jonggol MPH. Tuhan, Engkau tahu bagaimana perjalanan pelayanan di tengah-tengah Runggun Cibubur dan juga Pos PI Jonggol. Tuhan berkati semua hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, dan juga pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan seksi-seksi serta panitia-panitia. Biarlah mereka tetap bekerja sama sehati sepikir dalam membangun kemajuan di tengah-tengah Runggun dan Pos PI, sehingga kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah pelayanan yang mereka kerjakan. Bapa, kami juga menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai, memelihara, memberkati kami, sehingga hari ini hari penuh sukacita, kebahagiaan bagi kami semuanya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak untuk menerima segala berkat-berkat-Mu. Terpuja Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Majuah-juah.